السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat menjalankan salah satu bentuk kewajiban diri kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kewajiban selanjutnya itu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahats kita ikhwan tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita bahas tentang hijrahnya beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, atau yang dulu dikenal dengan namanya Yathrib. Sebagaimana kita tahu bersama ikhwan, kota Makkah itu kan kecil. Apalagi zaman dahulu, penduduknya enggak banyak. Sebuah lembah kecil, penduduknya tidak banyak, sehingga ketika puluhan orang bahkan atau seratusan orang tidak ada, itu benar-benar akan terlihat mencolok. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an sudah sedikit demi sedikit hijrah ke Madinah. Mana sudah kita jelaskan beberapa sahabat, betul ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beberapa rombongan. Kemudian Abu Salamah dan Ummu Salamah dan sebagainya, cerita yang luar biasa. Abdullah ibn Ummi Maktum, Mus'ab bin Umair, dan banyak dari sahabat yang satu persatu kemudian sudah mulai hijrah ke kota Madinah. Dan orang-orang Quraisy menyadari akan hal tersebut, bahwa ternyata para sahabat satu-satu mulai hilang ini. Para sahabat Nabi Muhammad mulai satu-satu hilang. Sehingga yang saya katakan tadi, biasanya mereka melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW nggak kelihatan. Karena sebagian saya katakan kota Makkah pada saat itu kecil, nggak kayak sekarang, subhanallah. Jadi sangat terlihat dan mencolok ketika tidak ada puluhan orang atau ratusan orang yang nggak ada. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy selalu menghalang-halangi para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. Kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya mereka tahu ketika para sahabat dan juga Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mereka tahu para sahabat dan Nabi ini tidak mungkin di Madinah terus. Suatu saat bisa kembali ke Makkah. Kemudian di antaranya pula perdagangan mereka bisa terganggu ke Syam.
Karena dari Mekah ke Syam pasti lewat Madinah. Pasti lewat Madinah. Dan mereka menyadari hal tersebut. Ancaman besar bagi mereka ketika Nabi dan para sahabat ada di Madinah. Dagangan mereka bisa terganggu dan lain sebagainya. Maka kemudian mereka disebutkan berkumpul. Berkumpul di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Disebutkan dalam riwayat. Darun Nadwah. Ini tempatnya musyawarahnya orang-orang Quraisy nih ikhwan. Di Darun Nadwah. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, la'alla suhbah ya Abu Bakar." Aku berharap Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita berhijrah dan engkau menemaniku di perjalanan hijrah ini. Maka kemudian Abu Bakar menurut kepada Nabi SAW. Dia berharap yang menemani Rasul SAW dalam perjalanan hijrah tersebut beliau dirinya. Dan hanya beberapa mungkin para sahabat yang ada tinggal di Madinah, di kota Makkah. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Suhaib Ar-Rumi, dan sebagian dari sahabat. Hanya tinggal sedikit karena sudah banyak hijrah ke kota Madinah. Maka disebutkan dalam riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, riwayat ini sebenarnya didhaifkan oleh para ulama. Tapi ma'ruf, masyhur riwayat ini. Ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, dipimpin oleh Abu Jahal jelas, Al-Makhzumi, maka iblis laknatullah alaih pada saat itu menjelma menjadi seorang syekh yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua, ingin ikut nimbrung dalam pertemuan tersebut. Karena ini rapat penting nih, betul ya? Maka iblis juga harus ikutan. Ditanya, man anta, siapa engkau? Ana syekh minan Najd. Aku adalah syekh dari Najd. Saya ceritakan kisah ini karena saya katakan tadi, ulama khilaf ada yang menghasankan kisah ini, ada yang mendhaifkan. Tapi adanya pertemuan mereka itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, jelas. Cuma secara terperincinya banyak ulama mengatakan riwayat ini dhaifah. Riwayat ini lemah, tapi pertemuan mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 30. Dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir ini ingin membuat makar kepadamu ya Muhammad. 3 hal. Makar itu di antara 3 ini. Apa itu? Mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah, atau membunuhnya, atau kemudian menangkap dan memenjarakannya. Menangkap dan membelenggunya, 3 ini. Dan 3 ini ada dalam rapat mereka nih. 3 ini ada dalam rapat mereka. Allah Azza wa Jalla sebutkan, betul. Di antara 3 usulan yang diberikan orang-orang Quraisy ketika pertemuan dalam Darun Nadwah tersebut. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah Azza wa Jalla membuat makar juga kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Azza wa Jalla sebaik-baik yang membalas makar-makar keburukan mereka. Nah, mereka berkumpul pada Darun Nadwah tersebut. Maka kemudian Syekh dari Najd ini, itu iblis tadi saya katakan, mengatakan kepada orang-orang Quraisy, coba keluarkan ide-ide yang brilian dari kalian semua nih. Salah satunya mengatakan, kita usir saja Muhammad dari Mekah. Nah, ini ide nggak bagus. Kalau diusir Muhammad, maka dia lebih leluasa untuk berdakwah. Kalau gitu kita tangkap, kita belenggu, kita penjarakan saja Muhammad. Nah, ini ide juga nggak bagus. Kalau Muhammad dipenjarakan, tetap para sahabat kemudian juga akan apa? Berdakwah. Sahabat-sahabatnya juga akan berdakwah, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Jahal, nah ini lebih top daripada iblis, kata subhanallah idenya. Abu Jahal mengatakan apa? Kalau begitu kita kumpulkan para pemuda-pemuda dari setiap kabilah yang terbaik. Kita ambil satu pemuda, kemudian pemuda tersebut menusuk, nanti menikam Muhammad SAW dengan satu tusukan yang darah itu kemudian akan tersebar ke seluruh kabilah, sehingga kabilah Bani Hashim nggak bisa memberikan balas dendam nantinya, karena setiap kabilah punya darahnya dari Muhammad. Oh, ini ide yang luar biasa nih.
kata iblis. Allah a'lam bishawab. Saya katakan tadi, secara tekstual seperti apa mereka berkumpul dan lain sebagainya macam-macam itu memang didhaifkan oleh para ulama riwayatnya. Tapi ketika mereka berkumpul di Daruna 2, Allah Azza wa Jalla sebutkan benar. Dan ide tentang 3 ini betul disebut surah Al-Anfal ayat 30. Ayat 30. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa datang ke rumah Abu Bakar itu setiap hari, ikhwan. Ini sudah masalah kafir Quraisy sudah, nanti kita nyambung nih, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa datang ke rumah Abu Bakar itu tiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali, pagi dan sore disebutkan. Pagi dan sore. Dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa dibolehkan kalau memang ada maslahat untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan agama, maka dibolehkan seseorang sering bertemu untuk membicarakan kepentingan itu. Tapi kalau berziarah, bertemu jangan sering-sering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah itu jarang-jarang, itu akan menambah kecintaan. Nah, kalau sering-sering ziarah kepada teman kita dan lain sebagainya, ujung-ujungnya biasanya habis obrolan gibahin orang. Betul? Nah, Rasulullah mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah sesekali, maka itu akan menambah apa? Kecintaan. Kecuali ketika ada ini nih, ada maslahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Bakar sehari bisa 2 kali, pagi dan sore. Tapi satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di waktu yang tidak biasa, di siang hari. Mutalathiman. Dalam beliau memakai apa? Penutup dari sorban beliau. Mutalathiman. Jadi beliau datang siang hari memakai penutup di wajah beliau. Aisyah meriwayatkan hadis ini, subhanallah, mengatakan berarti ini ada sesuatu yang penting, ada sesuatu amr ini. Dan ternyata benar. Ketika sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, akhrij man 'indak." Wahai Abu Bakar, keluarkan yang ada di rumahmu. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Keluarkan yang ada di mana? Rumahmu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu tidak ada di rumahku kecuali min ahli, kecuali keluargamu juga. Kaum muslimat maksudnya apa? Aisyah dan Asma." Aisyah dan Asma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk mengatakan, "Ya wahai Abu Bakar, suhbah Abu Bakar, telah diizinkan kita untuk hijrah ke kota Madinah." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, tapi tangisan bahagia. Tangisan yang bahagia, subhanallah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah melihat orang yang menangis dengan tangis bahagia kecuali ketika aku pertama kali melihat ayahku menangis dengan tangisan bahagia." Bayangkan, nangis bahagia. Ini mau perjalanan maut loh, ikhwan. Nah, sembarangan ini. Hijrah ke kota Madinah ini perjalanan maut nih. Kalau ketangkep, gak ada gajian di sini, ikhwan. Betul ya? Betul, subhanallah. Kalau ketangkep selesai itu, subhanallah. Perjalanan maut itu, subhanallah. Abu Bakar nangis, gembira nangisnya, bukan sedih, subhanallah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinya radhiyallahu anhu. Lalu tes. Makanya para ulama selalu apa? Memasukkan kisah heroik Abu Bakar dalam apa? Al-Isra wal Mi'raj ini luar biasa, subhanallah. Kepahlawanan Abu Bakar ketika Isra dan Mi'raj ini luar biasa, subhanallah. Dan ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah menyiapkan 2 untanya. Satu unta untuk beliau dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha telah menyediakan makanan dan juga minuman. Telah menyediakan makanan dan juga apa? Minum. Subhanallah, lihat antum bayangkan ini keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu luar biasa kepada agama ini, ikhwan. Allahu akbar. Baik Abu Bakarnya, baik kedua putrinya, baik anak laki-laki nanti kita sebutkan Abdullah bin Abi Bakar. Baik harta beliau, apa? Unta tadi sudah disiapkan. Makanan, minuman. Pahlawan yang luar biasa, subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca tentang
hijrah Nabi SAW ini, ikhwan, kita akan melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi kita Muhammad SAW mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Jadi Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, ada taktik dan strategi yang luar biasa tersusun rapi. Jadi bukan celing nyampe Madinah, enggak. Naik buruk nyampe Madinah, enggak. Buka pintu nyampe Madinah, enggak. Enggak, dengan strategi yang luar biasa sangat rapi, antum bisa lihat nih taktiknya luar biasa. Dan disebutkan para ulama sirah tentang masalah ini. Di antaranya apa? Rasulullah SAW yang pertama strategi beliau keluar di awal malam. Keluar di awal malam dari rumah beliau. Kemudian yang menggantikan di rumah beliau adalah Ali bin Abi Thalib di kasur beliau. Sehingga orang ketika mengepung rumah Nabi SAW akan melihat apa? Oh ternyata Rasul masih ada. Padahal ternyata Ali bin Abi Thalib yang apa? Sedang tidur di awal malam. Di awal malam Rasulullah SAW keluar, kemudian ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Diam di situ dulu sampai pertengahan malam. Ketika pertengahan malam, baru Rasulullah SAW berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan berangkatnya bukan langsung ke kota Madinah, enggak. Berangkatnya menjauhi kota Madinah dulu. Kalau antum lihat ini Makkah, ini Madinah, ini Syam, di bawah Yaman. Di sini Laut Merah. Harusnya ketika Rasulullah SAW ke Madinah, ini Mekah, Madinah langsung naik dong, selesai, betul ya? Ternyata enggak. Nabi SAW ketika keluar di tengah malam itu ke arah Yaman. Jadi menjauh dari kota Madinah. Menjauh dari kota apa? Madinah. Kemana? Ke Jabal Thawr. Atau ke Goa Thawr. Jabal Nur biasa disebutkan, goanya Goa Thawr. Goa Thawr. Kemudian Rasul SAW 3 hari nginap di situ. Ini strategi Nabi SAW. Sehingga 3 hari orang akan mencari Nabi SAW sampai kemudian menyangka, oh, sahabat Muhammad sudah lepas, sudah sampai ke Madinah sudah. 3 hari nginap di mana? Di gua tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama, Rasul SAW menyewa 1 orang yang bernama Abdullah bin Ibnul Uraiqid. Abdullah bin Al-Uraiqid. Ini dalal, penunjuk jalan. Yang tahu jalan-jalan setapak untuk menuju ke kota Madinah. Rasul nggak tahu. Abu Bakar juga nggak tahu. Tapi orang ini tahu. Walaupun orang ini musyrik, orang ini masih musyrik loh. Tapi dia amanah. Rasul SAW memberinya uang untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah, jalan-jalan setapak. Jadi tadi tuh dari Yaman turun ke bawah ke negeri Yaman, kemudian naik di arah pesisir pantai Laut Merah. Jadi bukan jalan biasa. Karena kalau jalan biasa ketemu orang bisa tertangkap kan gitu, selesai. Rasul menyewa Abdullah bin Al-Uraiqid ini nih untuk menunjuki jalan-jalan yang tidak biasa dilalui orang. Kemudian di antara strategi Nabi SAW ada yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Ini mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, kemudian membantu Abu Bakar. Tugasnya apa Amir bin Fuhairah ini? Menggembalakan kambing di belakang jejak dari Abu Bakar dan Rasul SAW. Karena orang-orang Quraisy, ikhwan, itu punya orang-orang yang ahli dalam bidang mencari jejak. Mereka luar biasa hebatnya masalah itu tuh. Dalam mencari jejak, menemukan jejak, mereka ahlinya, banyak ahli-ahli mereka. Nah, Amir bin Fuhairah ditugaskan oleh Nabi SAW dari rumah Abu Bakar sampai ke Gua Thur, itu apa? Menggembalakan kambing di belakang Rasul SAW dan juga apa? Abu Bakar untuk menutupi jejak. Jejak unta disamarkan dengan jejak apa? Kambing. Lihat, cerdasnya Nabi SAW luar biasa. Kemudian ketika sampai di Gua Thur tersebut 3 hari Rasul SAW bermalam, diutuslah Abdullah bin Abu Bakar. Di antara strategi Nabi SAW lagi nih, diutuslah pemuda yang cerdas, anak dari Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, cerdas dan cerdik luar biasa. Apa tugasnya? Ketika malam hari Abdullah bin Abu Bakar nginap bersama Nabi SAW di Gua Thur tersebut. Dekat-dekat subuh beliau turun, kemudian apa? Ngelihat kota Mekah, apa yang terjadi, kabar apa dan lain sebagainya, sehingga ketika malam harinya menyampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian subhanallah,
Ternyata Allah takdirkan dari rencana tersebut udah matang, udah bagus ya. Ini hebatnya manusia. Namanya rencana manusia nggak ada yang sempurna. Ternyata Nabi SAW boleh berencana, Allah mentakdirkan beda. Ketika Rasul SAW berada di dalam rumah beliau dengan Ali bin Abi Thalib, ingin keluar ke rumah Abu Bakar di awal malam, ternyata pemuda-pemuda tadi semuanya sudah ada, datang, Kang. Sudah berdatangan tuh, sudah mengepung rumah Nabi SAW, subhanallah. Manusia boleh berencana, Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan. Tapi subhanallah, perhatikan. Kata para ulama, Rasul SAW orang yang paling bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Ada dua rukun. Yang pertama adalah tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua, akhdhul asbab, mengambil sebab, ikhtiar. Ikhtiarnya dia sudah, betul ya. Strategi yang luar biasa bagus nih, banyak nih tuh. Ternyata tidak sesuai rencana, tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika rumah Nabi SAW dikepung seperti itu, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya bacakan surat Yasin itu kan sampai apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang, kami tutup mata mereka sehingga mereka nggak melihat. Ini sudah mukjizat, sudah, subhanallah. Maksudnya apa? Bantuan Allah Azza wa Jalla datang. Ketika kita sudah berusaha, nih faedah besar nih ikhwan. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sematang mungkin kita rencanakan luar biasa bagusnya, doa kepada Allah, serahkan pada Allah. Urusannya Allah Azza wa Jalla akan sempurnakan, kan gitu. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasul SAW keluar dari rumah itu tanpa ada yang melihat satupun dari pemuda itu. Bahkan disebut dalam riwayat Rasul SAW menaburkan pasir dalam setiap apa? Kepala dari setiap pemuda tersebut, subhanallah. Maka kemudian mengarah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, jalanlah kemudian Rasul SAW ke Gua Thur. Sebelum jalan, tadi ya, Abu Bakar menyiapkan makanan dan minuman yang disiapkan oleh dua putri beliau, Aisyah dan juga Asma, betul ya? Satu ditaruh dalam kulit, satu makanan, satu minuman. Untuk mengikatnya, mereka nggak ada ikatan, nggak ada tali. Maka Abu Bakar menyuruh Asma binti Abu Bakar untuk melepas nitoknya. Nitok itu semacam sabuk yang dipakai oleh wanita Quraisy zaman dulu kalau ingin giat dalam bekerja. Kalau bahasa kita dulu apa? Menyingsingkan lengan, betul ya? Nitoknya. Nitok dari Asma binti Abu Bakar cuma satu. Ya, ayahanda, nitokku cuma satu, sabukku cuma satu. Syuki, kata Abu Bakar. Belah jadi dua. Dibelah jadi dua, satu diikat jadi apa untuk makanan, satu diikat dengan minuman. Terkenallah Asma binti Abu Bakar dzatun nitaqain. Dzatun nitaqain. Ini gelar yang dimiliki oleh siapa? Asma binti Abu Bakar yang diberikan oleh para sahabat kepada beliau. Saya mau tanya, apa artinya sebuah tali, sebuah sabuk? Ada artinya, betul ya? Tapi ternyata sabuk ini sangat berguna dalam apa? Membangun negeri Islam di kota Madinah, itu luar biasa. Dalam mengikat apa? Mengikat makanan dan minuman. Ini menunjukkan kata para ulama, Allahu Akbar. Kecil apapun jasa seseorang di dalam dakwah ini, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan balasannya. Jangan mana takut akan hal tersebut. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada dakwah ini? Karena agama ini telah memberikan luar biasa kepada kita, ikhwan. Kita yang butuh dakwah ini nggak butuh kita. Subhanallah. Asma binti Abu Bakar hanya nitoknya, hanya sabuknya dibelah dua, diikat. Terkenal oleh para sahabat dzatun nitaqain. Bayangkan sampai detik ini terkenal. Wanita yang mempunyai dua ikatan, dua tali. Allahu Akbar. Ini hanya sebuah tali. Tapi ternyata tali ini sangat berguna di dalam apa? Sejarah dalam perjalanan Islam untuk membangun negeri Islam di kota Madinah. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian Abu Bakar tadi menyiapkan dua untanya. Ternyata Rasul SAW mengatakan, ya Abu Bakar, aku tidak mau menerima hadiah untamu ini illa bithaman, kecuali aku bayar. Dan ini tidak biasanya Nabi SAW seperti ini. Biasanya Rasul SAW menerima hadiah. Tapi untuk perkara ini, kata Rasulullah, illa bithaman. Aku nggak mau terima ini kecuali aku bayar unta ini. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua nih, kawan. Biasanya Rasul SAW menerima hadiah.
Tapi pada saat ini nih hijrah dari Mekkah ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ini ibadah yang luar biasa agungnya, besarnya. Dan ini menunjukkan pelajaran besar bagi diri kita semua, kata para ulama. Kalau diri kita ingin beribadah kepada Allah dan ternyata kita bisa untuk mengeluarkan dari uang diri kita, maka jangan tunggu orang lain. Betul ya? Nanti juga ada yang umrohin Pak Ustadz. Nanti juga ada yang hajiin Pak Ustadz. Jangan, subhanallah. Itu nanti, urusan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau kita bisa keluarkan dengan uang kita langsung, itu lebih apa? Lebih ahsan. Lihat Nabi SAW. Illa bithaman. Aku gak mau terima unta ini kecuali apa? Dengan membayar. Karena Nabi SAW tahu hijrah ini ibadah yang luar biasa besarnya. Maka Rasul SAW ingin memberikan yang terbaik dalam hijrah ini, diantara masalah harta beliau. Beliau ingin campurkan di situ agar mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Maka dibayar oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Singkat cerita, maka kita kembali ke para pemuda tadi. Pemuda tadi yang mengepung tadi, ternyata baru sadar bahwa ternyata ada yang keluar dari rumah itu. Maka kemudian dia mereka mendobrak rumah tersebut dan ternyata mereka menemukan bukan Nabi SAW yang terbaring di situ, tapi Ali bin Abi Thalib. Dan ini kata para ulama fida, keberanian, kepahlawanan Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam riwayat beberapa hari setelah kejadian itu baru hijrah ke Madinah. Kenapa? Ternyata ada tugas penting yang diberikan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi kita, yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang berharga kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di satu sisi mereka mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila dan lain sebagainya. Nitipin barang berharga ya. Paradoks nggak ikhwan? Kontradiktif nggak? Betul ya? Makanya pada hakikatnya hati mereka sebenarnya membenarkan Muhammad, betul ya? Mereka tahu Nabi Muhammad ini benar, subhanallah. Jujur, amanah. Mereka tidak temukan orang yang paling amanah di kota Mekah, melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu mereka titipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengembalikan barang berharga orang-orang Quraisy 3 hari baru selesai. Berarti sedikit atau banyak itu? Allahu Akbar. Gampang nih ikhwan, antum punya barang berharga, antum titipin ke musuh antum. Kira-kira gimana tuh? Ustadz, teman aja kadang-kadang hilang, musuh lagi, subhanallah, betul ya? Teman kadang-kadang hilang, musuh lagi, subhanallah. Di satu sisi mereka mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, macam-macam. Tapi di sisi lain, ini ada barang berharga, tolong ya, jaga ya. Subhanallah. Setelah mereka tidak menemukan Nabi Muhammad SAW, maka mereka ingat, wah berarti Muhammad sudah lolos ini. Siapa orang yang paling terdekat kepada Muhammad ini? Oh, Abu Bakar. Kita datangi rumah Abu Bakar. Maka Abu Jahal bersama pemuda-pemuda tadi datang ke rumah Abu Bakar. Mereka nggak temukan Abu Bakar ternyata. Mereka paksa 2 putri Abu Bakar ini untuk mengaku. Kemana ayahmu dan juga Muhammad? Nggak tahu dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Bakar saking kesalnya menampar Asma binti Abu Bakar dengan kencangnya luar biasa. Dan ini kejahatan yang luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Sampai disebutkan dalam riwayat Asma binti Abu Bakar salah satu antingnya terlepas saking kencangnya tamparan dari Abu Jahal tersebut, na'udzubillah min dzalik. Sama perempuan menang aja malu, apalagi kalah, betul ya? Sama mama ngalah udah harusnya, subhanallah gitu ya. Saking kesalnya luar biasa, udah lepas itu tuh kontrol, bisa dikatakan Abu Bakar menampar Asma binti Abu Bakar sampai terlepas salah satu anting yang disebutkan. Dari situ maka orang-orang Quraisy memberikan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, kita berikan 100 unta. Tahu nggak antum 100 unta berapa? Oh, 100 unta. Berapa 100 unta? Supaya antum tahu nih kawan. 100 unta oh berapa ya? 1,5 juta, enak aja. 1 unta itu kurang lebih
4.000 real kalau nggak salah ingat. 4.000 real. 100 onta berarti 400.000 real, betul? 400.000 real, betul? 1 real sekarang berapa? 3.800 ambil lah misal, kalau nggak salah. 400.000 kali 3.800 berapa? Banyak, betul, banyak. Siapa yang bilang dikit? Nggak ada yang bilang dikit, subhanallah. Banyak, Ustaz, betul. Berarti 1,5 M lebih kalau nggak salah. Ambil 1,5 lah. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati? 1,5 M langsung. Supaya antum tahu nih 100 ekor unta nilainya seperti apa nih. Menggiurkan luar biasa itu, nggak sembarangan. 100 ekor unta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jalan tadi ke gua Thur bersama 3 orang yang lain. Abu Bakar Siddiq, penunjuk jalan siapa namanya tadi? Abdullah bin Al-Uraiqit. Abdullah ibnul Uraiqit. Abdullah bin Al-Uraiqit. Nama satu lagi siapa? Amir bin Fuhairah. Ingat nama-namanya nih, catat nih, perhatikan nih. Ada ujiannya ntar insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Abdullah ibnul Uraiqit dan juga Amir bin Fuhairah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ. Abdullah bin Abu Bakar bolak-balik tadi itu. Abdullah bin Abu Bakar malam tinggal di situ dekat subuh datang ke Mekah sampai 3 hari disebutkan. Sampai 3 hari. Amir bin Fuhairah di antara tugasnya lain selain dari menutupi jejak Rasul dan Abu Bakar, menutupi jejak Abdullah bin Abu Bakar juga. Karena Abdullah bin Abu Bakar ketika ke Gua Thur berarti kan ada jejaknya juga, betul ya? Nah, jadi selama 3 hari tersebut Amir bin Fuhairah bolak-balik untuk menutupi jejak Abdullah bin Abu Bakar dan memberikan susu kambing kepada 2 orang dalam gua itu. Kan kambing-kambingnya ada susu, betul ya? Ketika Abdullah bin Abu Bakar jalan ke sana, Amir bin Fuhairah di belakangnya menutupi jejaknya dengan kambing-kambing. Sampai di sana diperah susu kambing tersebut diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Sudah. Maka qadar Allah azza wa jalla takdirkan berkali lagi. Manusia hanya bisa berencana dan rencana manusia nggak sempurna. Allah azza wa jalla menyempurnakan. Orang-orang Quraisy memiliki orang-orang yang pandai, luar biasa pintarnya membaca jejak. Maka mereka mencari jejak Muhammad dan juga Abu Bakar ini. Sampailah di depan Gua Thur. Sampailah di situ. Mereka kehilangan jejak. Mana ini orang-orang ini nih, kehilangan jejak. Gua Thur itu ikhwan kalau antum lihat, guanya itu bukan menjorok ke dalam begini atau ke atas, tidak. Tapi guanya menjorok ke dalam. Ke bawah afwan. Jadi guanya itu ke bawah begitu tuh. Guanya apa? Ke bawah. Jadi ini mulut guanya ke bawah begitu tuh. Ketika mereka sudah di depan pintu gua, mereka menemukan jejak nih. Tapi mereka kehilangan jejak di depan pintu gua itu habis karena memang Abu Bakar dan Rasul di dalam kan gitu. Maka Abu Bakar pada saat itu ketakutan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahaduhum nadharat ila tahta qadamaihi la absarana." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka melihat ke bawah di bawah kaki mereka, makanya di bawah kaki saya katakan tadi guanya apa? Ke bawah. Seandainya salah seorang dari mereka saja melihat ke bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita pasti. Dan yang benar pendapatnya mulut gua itu terbuka. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada burung merpati dan tidak ada pepohonan. Karena riwayat yang mengatakan 3 ini riwayatnya dhaifah, lemah. Karena kalau ada sarang laba-laba, ada burung merpati dan ada pepohonan, harusnya Abu Bakar nggak sampai takut seperti itu. Betul ya? Kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, mereka akan lihat kita, wahai Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, Allah yang ketiganya? Allahu Akbar. Ini Rasul Mutawakkilin. Kepala atau pemimpin dari orang yang bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW. Luar biasa, Masya Allah.
Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Ada dua orang, Allah yang ketiganya, Allah yang jaga kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Mereka cari nggak ketemu, mereka jalan. Bayangkan, padahal apa? Tinggal mereka lihat ke bawah kaki mereka kelihatan. Bayangkan. Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka tidak melihatnya. Selama 3 hari di situ, maka hari ketiganya datang lagi Abdullah bin Al-Uraiqid dengan Amir bin Fuhairah untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah, jalan setapak. Jalanlah mereka berempat. Yang saya katakan tadi, menuju ke arah Yaman, kemudian berbelok ke arah apa? Laut Merah. Jadi pinggiran pantai. Sayembara 100 ekor unta tersebar. Dari mereka atau orang-orang Arab terdahulu ingin mendapatkan 100 ekor unta tersebut. Di antaranya ada salah satu orang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Namanya siapa? Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ini punya anak buah banyak. Dan Suraqah ini tahu juga seperti Abdullah bin Al-Uraiqid jalan-jalan setapak menuju ke Madinah. Ini bukan jalan umum tapi jalan setapak. Disebutkan dalam riwayat, ketika Rasul SAW dan Abu Bakar jalan, Rasul di depan, Abu Bakar di belakang. Abu Bakar ketika jalan selalu apa? Yaltafit katsira disebutkan. Selalu tengok kanan, tengok kiri, ngelihat gimana. Yang ditakutkan bukan diri beliau, yang ditakut siapa? Diri Nabi SAW. Rasulullah SAW jalan sambil baca Quran, sambil zikir terus. Abu Bakar di belakangnya lihat kanan, lihat kiri terus. Melihat bagaimana apa kondisi. Dan Abu Bakar ini ikhwan, seorang pedagang besar dan dikenal orang. Dikenal sama orang. Sehingga ketika lewat jalan ketemu orang kenal Abu Bakar. Nanya kepada Abu Bakar, "Man huwa? Siapa ini?" Nabi Muhammad SAW nggak terkenal. Hanya di kota Mekah banyak dakwah. Bukan kebanyakan apa? Kemana? Abu Bakar As-Siddiq pedagang ma'ruf. Ke Syam, ke Yaman, macam-macam. Jadi banyak yang kenal Abu Bakar. Syekhun ma'ruf, luar biasa. Ketemu Abu Bakar, Masya Allah, dan sebagainya. Maka nanya, siapa orang ini? Abu Bakar pada saat itu bertauriyah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauriyah, hukum asalnya nggak boleh nih. Hukum asalnya makruh, kata para ulama. Illa ba lid darurah, kecuali darurat terdesak. Abu Bakar melakukan tauriyah. Hadza hadin yahdinis sabil. Ini adalah penunjuk jalan yang menunjukkan aku jalan. Tauriyah ini kita menyebutkan sesuatu agar disalahpahami orang, dan itu dengan kesengajaan memang. Orang akan menyangka apa? Oh, dia penunjuk jalan ke Madinah, kan gitu ya. Padahal Abu Bakar apa? Ini penunjuk jalan ke surga. Paham? Namanya tauriyah. Tapi antum jangan sering-sering tauriyah ini ya, akhirnya jadi dalil nih, subhanallah nih. Ini makruh hukumnya kecuali apa? Terdesak. Hadza hadin yahdinis sabil. Ini adalah penunjuk jalanku yang menunjukkan jalan kepada diriku. Karena kebanyakan mereka nggak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nggak kenal. Abu Bakar ma'ruf. Maka Suraqah bin Malik, kembali ke Suraqah bin Malik, salah satu dari anak buahnya datang kepada Suraqah. Wahai Suraqah, aku melihat di dekat pantai itu ada beberapa orang itu. Suraqah langsung, wah ini Muhammad dan Abu Bakar ini. Pasti ini subhanallah. Karena nggak mungkin ada orang yang lewat situ kecuali mereka nih. Maka Suraqah karena tamaknya, dia mengatakan kepada anak buahnya, itu bukan Muhammad, cari tempat lain. Maksudnya apa? Supaya dia mendapatkan 100 ekor unta sendiri. Bukan Muhammad, cari tempat lain sudah. Sudah, orang itu jalan, Suraqah diam, tenang, beberapa waktu. Dia mengatakan kepada pembantunya, siapkan kudaku. Siapkan tombakku. Maka Suraqah jalan. Jalan luar biasa. Dan qadar Allah takdirkan bertemu dengan Nabi Muhammad dari belakang. Wah, ini Muhammad dan juga Abu Bakar ini. Subhanallah, Suraqah mau maju kudanya, tombaknya sudah siap. Hidup atau mati 100 ekor unta ini, betul ya? Dia tombak, selesai. Abu Bakar tadi itu, yaltafit katsiran, selalu ngelihat kanan, kiri, ngelihat keadaan dan sebagainya, subhanallah. Ketika sudah mau dekat, sudah mau menombak, jatuh tersungkur unta dari Suraqah. Dan itu Suraqah menceritakan sendiri hadis ini, ikhwan. Dan itu tidak pernah terjadi dalam kudaku seumurnya. Sama sekali nggak pernah terjadi. Jatuh, tersungkur. Maka Suraqah mengeluarkan azlam. Tahu azlam?
undian. Ini syirik nih, ikhwan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, patung-patung dan pengundian nasib itu syirik, itu perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu semua agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini syirik nih. Suraka ketika tersungkur itu dikeluarkan nih azlamnya, undi nasibnya. Kejar atau enggak? Kejar apa enggak? Keluar, tek. Enggak kejar. Jangan kejar. Keluarnya enggak kejar. Bayangkan, keluarnya enggak kejar. Enggak benar. Masukkan, kenapa? Hawa nafsu, 100 ekor unta. Betul ya? Hari itu berarti dia syirik kepada syirik. Tidak percaya kepada kesyirikan tuh, subhanallah. Azlam, mengundi nasib tadi tuh. Masukin lagi, kejar lagi dengan kudanya. Sudah mau dekat lagi, tersungkur kedua kalinya kudanya. 1 kali aja enggak pernah, ini 2 kali, bayangkan. 2 kali tersungkur kudanya. Dia keluarkan lagi tuh azlamnya, mengundi nasibnya. Tek, jangan kejar. Bayangkan keluarnya 2 kali, jangan kejar. Enggak benar. Masukin lagi, subhanallah. 100 ekor unta lebih menggiurkan, luar biasa, subhanallah. Dia kejar lagi 3 kali. Ketiga kali Allah takdirkan tersungkur lagi, subhanallah. Oh, ini ada enggak benar kata Suraqah nih. Enggak mungkin ini. 3 kali, bayangkan kudaku enggak pernah seumur hidupnya tersungkur seperti ini. Maka kemudian Suraqah naik ke atas kudanya mengatakan, nadaitum bil aman. Aku datang dengan aman. Aku enggak akan ganggu kalian. Maka kudanya jalan sampai ke Nabi SAW. Sampai kepada Nabi SAW. Maka Rasul SAW berbincang dengan Suraqah mengatakan, akhfi anna, wahai Suraqah, tolong sembunyikan kabar kami ini. Jangan kasih tahu kepada siapapun. Maka Suraqah meminta Nabi SAW untuk menuliskan di seperti kulit untuk seperti jaminan keamanan kepada Suraqah. Maka Amir bin Fuhairah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menuliskan di kulit hewan, kemudian diberikan kepada Suraqah. Diberikan kepada Suraqah. Ada satu riwayat mengatakan, tapi riwayat ini lemah. Riwayat ini apa? Lemah. Wahai Suraqah, engkau nanti akan memakai gelang-gelang dari Persia. Ma'ruf itu, riwayat ini ma'ruf, luar biasa. Wahai Suraqah, ketahuilah bahwa engkau nantinya, karena Suraqah ini nanti masuk Islam, subhanallah. Engkau akan memakai gelang-gelang dari gelang apa? Persia. Dan ternyata itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Walaupun riwayat ini saya katakan riwayat yang lemah. Riwayat yang lebih rajih dikatakan bahwa Umar bin Khattab ketika di Persia tersebut memasukkan harta-harta rampasan perang dari Persia tersebut ke Baitul Mal sambil mengatakan, ini yang menjadikan kita semua ini berselisih nih. Ini menjadikan kemudian apa? Berselisih. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dengan 3 orang lainnya, dan Suraqah setiap ada orang lewat jalan situ, Suraqah mengatakan, enggak ada di sini, kosong, cari yang lain. Jadi bantuin Rasulullah SAW, Masya Allah. Itu diantara hikmah, kemudian Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada Suraqah setelah itu untuk menjadi sahabat Nabi. Ini baru sepenggal, belum sampai, masih panjang insya Allah ke Madinah. Ini sepenggal cerita dari apa? Dari kisah Rasul SAW ke kota Madinah. Insya Allah setelah azan kita akan sebutkan beberapa faedah. Fadhil azan dulu, silakan. Na'am, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teruskan sedikit ya, ikhwan. Tadi ada satu yang terlupa. Ketika Nabi SAW berjalan keluar dari Gua Thawr menuju ke Madinah, Rasulullah SAW menuju ke kota Mekah dulu, berbalik kemudian menuju ke kota, melihat ke kota Mekah, afwan. Berbalik kemudian melihat ke kota Mekah, kemudian mengatakan, ma atyabaki min balad. Allahu Akbar. Sangat indah wahai kota Mekah. Jadi Nabi SAW sangat mencintai kota Mekah, luar biasa. Berbagai macam kenangan ada di kota Mekah, betul. Beliau lahir di situ, beliau besar di situ, beliau kecil di situ, menikah di situ dan lain sebagainya. Ma'atiyabaki min balad. Sungguh indah wahai engkau wahai kota Mekah. Dalam riwayat disebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui, kata Nabi SAW, bahwa engkau adalah bumi Allah yang paling terbaik.
Tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, Mekah. Laula qaumi akhrijuni ma kharajtu minki. Kalau seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari tempatmu ini. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan dari kota Mekah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Cinta Nabi SAW luar biasa. Dan Al-Imam Al-Aini mengatakan Allah Azza wa Jalla menguji Nabi kita Muhammad SAW karena harus terusir dari kampung halaman aslinya, dari tanah airnya, kota Mekah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini disebutkan para ulama tentang masalah tersebut. Baru kemudian Nabi SAW jalan ke kota Madinah. Ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan, ikhwan. Dari kisah Nabi SAW, belum selesai ini ya. InsyaAllah nanti kita teruskan masih tentang hijrahnya Rasul SAW sampai nanti ke Kuba dan seterusnya. Yang pertama, pelajaran pertama, pentingnya menggabungkan usaha, doa, dan tawakal kepada Allah. Nah, penting nih ikhwan. Banyak orang tawakal, tapi salah dalam bertawakal. Karena rukun dari tawakal jelas ada dua rukun yang harus dipenuhi tadi. Yang pertama apa? Tafwidul amr ilallah. Menyerahkan urusannya benar-benar kepada Allah. Yang kedua, akhdhul asbab. Mengambil sebab. Bahasa kita biasanya ikhtiar, usaha. Kan gitu ya. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka rukun dua ini harus dia lakukan, subhanallah. Nggak boleh hanya salah satunya saja. Dia cuma ngambil sebab, ikhtiar, tapi tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Salah. Atau dia menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi dia tidak mengambil sebab. Ini pun salah, subhanallah. Dua rukun dari tawakal ini harus dia lakukan, harus dia jalankan dalam kehidupannya. Rasulullah SAW mengatakan tentang hadis burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Bagaimana burung diberikan rizki? Pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya terisi penuh. Lihat, burung keluar dari sarangnya, betul ya? Berarti ada usahanya. Padahal burung ini ketika keluar tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau dapat apa. Betul? Tapi keluar, ikhtiar, ada usahanya. Perhatikan subhanallah. Dan tawakalnya burung, bayangkan. Gak tahu mau kemana, gak tahu mau dapat apa. Tapi yakin, tafwidul amr ilallah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Pulang selalu kenyang perutnya, bayangkan. Allahu Akbar. Maka ternyata banyak manusia yang tawakalnya kalah dengan tawakal seekor burung. Nggak ada burung jadi pegawai negeri sipil, mana ada ikhwan, betul ya? Pegawai swasta punya toko di Tanah Abang, toko di mana, nggak ada, subhanallah. Tapi ternyata kalah tawakal diri kita dengan tawakal seekor burung, subhanallah. Nah, Rasulullah SAW menggabungkan antara usaha, doa, dan tawakal. Karena tawakal itu pasti ada dua ini. Dan tawakal ikhwan, orang yang bertawakal kepada Allah benar-benar tauhidnya itu pasti bagus. Karena menggabungkan tiga tauhid. Rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Menggabungkan tiga tauhid. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Menggabungkan tiga ini nih. Tauhid rububiyah, dia meyakini Allah Azza wa Jalla yang bisa mengatur segala urusannya. Kalau urusan jagat raya ini Allah atur, apalagi urusan saya yang cuma kecil, kan gitu ya. Berarti orang yang bertawakal kepada Allah, tauhid rububiyahnya pasti benar tuh. Tauhid asma wa sifat, dia meyakini Allah Azza wa Jalla mendengar doanya. Allah Azza wa Jalla melihat keadaannya. Allah Azza wa Jalla mengetahui bagaimana keadaan dirinya. Tauhid asma wa sifat. Dan ibadah dalam tawakal itu adalah tauhid al-uluhiyah. Makanya nggak boleh kita serahkan atau kita palingkan tawakal ini kepada selain Allah. Nah, orang yang memalingkan tawakal kepada selain Allah maka terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Ini yang pertama, pentingnya menggabungkan antara usaha, doa, dan tawakal. Yang kedua, besarnya peristiwa hijrah. Besarnya, agungnya, mulianya peristiwa hijrah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda menjadikan tahun pertama dari tahun Hijriyah itu adalah ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah.
Para ulama kan berbeda pendapat sahabat tuh. Ini tahun pertama Hijriah ini kapan nih harusnya nih? Maka Umar bin Khattab pada saat itu jadi Amirul Mukminin menetapkan bahwa pertama kali hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke kota Madinah itu dijadikan tahun pertama dari tahun Hijriah. Karena itu peristiwa yang luar biasa besarnya, mulia dan agungnya. Maka sebagian ulama di antara Sufyan bin Uyainah mengatakan kalau seandainya para sahabat ketika diperintahkan untuk hijrah nggak mau untuk hijrah ke kota Madinah, nggak bermanfaat imannya sebelumnya. Bayangkan saking luar biasa pentingnya hijrah ini. Karena berat. Coba bayangkan antum harus tinggalkan kampung halaman antum. Antum tinggalkan rumah, harta, keluarga luar biasa ke kota Madinah yang sama sekali nggak ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Bayangkan betul ya? Nggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Tapi iman yang mereka bawa untuk menyelamatkan akidah mereka, untuk menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan agama mereka. Mereka berangkat para sahabat tuh, radhiyallahu anhum jami'an. Maka peristiwa hijrah ini peristiwa benar-benar sesuatu yang besar. Luar biasa agungnya sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda menjadikan tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah menjadi tahun pertama dari tahun Hijriyah. Lanjutnya kata para ulama, keutamaan kota Makkah. Keutamaan tersendiri dari kota apa? Kota Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta luar biasa kepada kota Makkah. Sampai ketika ingin menuju ke kota Madinah, beliau berbalik dulu. Melihat ke kota Mekah sambil kemudian mengatakan subhanallah. Keutamaan kota Mekah. Selanjutnya kata para ulama, bergegasnya para sahabat Rasulullah dalam melaksanakan perintah. Bergegasnya, cepatnya para sahabat Rasulullah dalam melaksanakan apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Suruh hijrah mereka langsung. Subhanallah. Dan ini berbeda dengan kita, ikhwan, subhanallah. Ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, mikir-mikir dulu. Sesuai dengan selera kita atau tidak dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang salah jelas, subhanallah. Para sahabat ternyata orang yang sangat bergegas di dalam apa? Dalam menyambut perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kata para ulama, kemuliaan dan keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di antara pahlawan hijrah luar biasa ini, ikhwan. Kemuliaan dan keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Beliau radhiyallahu taala anhu dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk di dalam gua, bayangkan. Di dalam gua. Menemani Rasulullah SAW ketika hijrah, perjalanan maut luar biasa, nggak sembarangan. Makanya para ulama sepakat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik di umat ini setelah Rasul SAW. Umat ini ya. Secara umum, Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Secara umum, seluruh umat. Kalau di umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq umat terbaik atau manusia terbaik setelah Rasul SAW. Makanya para ulama sampai mengatakan apa? Lau anna imanu Abu Bakar fi kiffah wa imanu ummah fi kiffah la asqala iman Abu Bakar. Kalaulah ditaruh iman Abu Bakar di satu timbangan, ditaruh lagi iman seluruh umat di satu timbangan, akan lebih berat timbangannya Abu Bakar, imannya Abu Bakar. Bayangkan subhanallah. Maka sangat luar biasa kurang ajarnya orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq ini, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Selanjutnya kata para ulama menunjukkan bagaimana ta'alluqul qalbi billah, tingkat ketergantungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Tingkat ketergantungan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Pada saat orang hanya tinggal melihat ke bawah, selesai. Betul ya? La tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Allahu akbar. Ketika para pemuda mengepung semuanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tenang. Beliau yakin pertolongan Allah Azza wa Jalla pasti akan datang. Pasti akan datang kepada orang-orang yang benar jalan Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak ikhwan, tapi itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan cinta yang benar sehingga kita bisa dikumpulkan
oleh Allah Azza wa Jalla di surga Firdausnya dengan mereka semua. Allahumma amin rabbal alamin. Ini mungkin saya bisa sampaikan ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri saya dan teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.